Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, hari ini di Ruang Konsultasi kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu DBD di musim pancaroba. Sepertinya DBD dengan musim pancaroba ini kaitannya sangat erat sekali, maka dari itu akan kita bahas secara lengkap bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dr. Lisda Naomi. Halo Dr. Lisda yang sudah tidak asing lagi ya. Halo Helda. Halo, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Luar biasa. Sehat? Masih semangat di sore hari ini? Masih dan tetap semangat. Tetap semangat dan menebarkan edukasi kepada pemirsa di rumah. Selanjutnya, Dr. Lisda, kita tidak hanya berdua hari ini, ada yang menemani Dr. Aulia Nanda. Halo dokter. Halo Mbak, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini pertama kali Iya, pertama berada kali di main depan kesini. layar ya. Iya. Bagaimana perasaannya hari ini akan memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah, Dr. Aulia? Senang banget tentunya bisa sharing ya sama teman-teman semuanya nanti. Untuk Dr. Aulia sendiri dinas di mana dokter? Di rumah sakit DKT. Kalau mau bertemu dengan Dokter Aulia bisa ke rumah sakit DKT ya. Boleh. Boleh ya Main-main. dokter ya, main-main ya. Ini Dokter Aulia Nanda nyamannya dipanggil Dokter Aulia atau Dokter Nanda? Biasanya dokter Nanda ya. Baik, Dokter Nanda ya kita ya biar lebih akrab dan ngobrolnya hari ini lebih enak. Benar. Baik Dokter Nanda dan Dokter Lisda, saya kembali ke Dokter Lisda terlebih dahulu untuk mendefinisikan DBD itu seperti apa sih dokter, dan ini kan kaitannya dengan pancaroba sangat dekat ya, sangat tidak bisa dipisahkan antara DBD dan juga musim pancaroba. Oke. Jadi sebenarnya topik ini adalah hasil diskusi dari kami berdua ya. Sudah didiskusikan Iya, dulu betul ya? sekali dengan Dokter Nanda sebelumnya. Kira-kira topik apa ya yang bagus kita angkat yang bisa membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pemirsa yang menonton yang ada kaitannya dengan musim yang akan kita hadapi sekarang ini. Sebenarnya mungkin masyarakat bilang sekarang sih banyaknya itu dok lebih ke panas sih cuacanya gitu ya. Kadang tuh di ramalannya tuh dia bilang bakal ada hujan gitu, tapi ternyata belum gitu. Tapi mau tidak mau dalam beberapa bulan ke depan juga tentu kita akan menghadapi musim penghujan juga kan. Artinya seperti sedia itu. payung sebelum hujan. Iya, dokter, ya? betul. Jadi sebenarnya topik ini kami angkat dengan Dokter Nanda itu adalah untuk membantu masyarakat yang menonton untuk bisa kita mengantisipasi. Lebih dahulu kita akan mengenal sebenarnya DBD itu apa. Kalau masyarakat sih biasanya jarang yang menyingkatnya ya Helda. Biasanya kalau kami di rumah sakit maupun saya di Vaskes Primer itu menemui masyarakat itu sedikit aja demam, 1 hari aja demam itu langsung bilangnya dok, gimana dok, jangan-jangan demam berdarah. Jadi mereka jarang dengan singkatan DBD ya. Jadi biasanya masyarakat itu dia akan menyingkat, akan bilangnya itu langsung apakah saya kena demam berdarah dok kayak gitu. Nah, jadi DBD itu kalau kita panjangkan nih buat pemirsa yang menonton itu adalah demam berdarah denggi ya. Jadi ada kadang-kadang cuma dipotong nih demam berdarah aja, kadang-kadang demam denggi. Nah, kita akan belajar nanti sebenarnya demam denggi itu ada juga loh demam berdarah kayak gitu. Nah, demam berdarah itu atau DBD, demam berdarah denggi itu apa sih gitu? Dia sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus nih Helda. Jadi infeksi virus yang disebabkan atau dibawa oleh vektor yang namanya nyamuk. Nah, nama nyamuknya kayaknya dari mulai kita sekolah pun udah familiar sih ya dok ya. Iya. Udah dengar namanya, sering di buku-buku juga sih waktu kita belajar ya SMP, SMA. Namanya nyamuk Aedes aegypti gitu. Jadi nyamuk ini nanti dia tuh cuma jadi kayak promotor aja nih Helda. Jadi dia tuh ditumpangi oleh virusnya. Namanya virus dengan 4 tipe serotype. Ada den 1, den 2, den 3, dan juga ada den 4. Nah, nanti nyamuk ini numpangi, jadi promotornya itu adalah si virus ini menumpangi si nyamuk ini. Nah, kalau kita misalnya apes, kegigit nyamuk yang mengandung virus ini, nah disitulah mulai masuk dan akan menyebabkan entah itu demam denggi atau demam berdarah denggi. Nanti kita akan jelasin lagi lebih detail apa sih bedanya. Ya,
Artinya pemicu utamanya adalah nyamuk ke dokter. Iya, betul. Kopromotornya bisa kita bilang, atau ya ibaratnya pembawanya lah virus itu. Sebenarnya dia virus sih, penyakit ini adalah golongan infeksi virus, tapi virus itu nggak akan bisa nyampe ke dalam tubuh individu atau seorang manusia kalau dia nggak ada kopromotornya, yaitu si nyamuk Aedes aegypti ini. Artinya nyamuk ya. Oke. Betul. Baik, Dokter Nanda, seperti apa kaitannya dengan musim pancaroba? Iya, kalau kaitan DBD sama musim pancaroba sendiri tentunya sangat berkaitan, dimana kalau pada DBD tadi nyamuk kan ya, penyebabnya kan karena nyamuk. Biasanya kalau pancaroba itu kan biasanya musim hujan, kadang panas, nah gitu. Otomatis kalau pada musim hujan itu akan banyaknya genangan itu Mbak, terutama itu. Banyaknya genangan, kadang sekedar dari kaleng yang tergeletak di jalanan atau di halaman rumah ada ban kosong seperti itu, atau ada pokoknya sesuatu yang bisa bikin air itu tergenang di sana. Nah, nyamuk itu kan tumbuhnya sangat cepat. Sehari saja dia bisa langsung berkembang biak. Nah, jadi di sana bisa nanti tumbuh nyamuk, teruslah berkembang. Makanya nyamuk itu bisa menularkan Aedes aegypti tadi. Aedes aegypti itu bisa menularkan virus dengue tadi. Artinya secara garis besar melihat dari lingkungan. Iya, otomatisnya dari lingkungan itu, karena dia hujan, jadinya ada genangan otomatis akan timbulnya jentik banyak, jentik akan menjadi nyamuk, makanya nyamuk akan menularkan virus dengue tadi. Kalau untuk di Kota Bengkulu sendiri, bagaimana penyebaran kasus DBD, dokter? Ya, untuk kasus dengue sendiri cukup tinggi kalau untuk di Bengkulu, cuma kalau untuk persentasinya kita saya tidak punya angkanya. Cuman kalau untuk kasusnya sendiri, kalau di rumah sakit DKT itu cukup banyak, terutama pada anak-anak. Nah, namun memang tidak hanya anak-anak saja, kadang dewasa pun dia terkena virus dengue dan sampai dengan kondisi yang kurang bagus gitu. Kadang mereka sampai yang demamnya terus-terusan, tidak turun sama sekali, sampai tidak bisa tidur, tidak bisa aktivitas, kayak gitu, sangat mengganggu sekali. Terutama apalagi kalau sama anak-anak kan yang sulit untuk kita kontrol asupan nutrisinya. Jadi itu untuk angka kejadiannya sendiri sangat tinggi, terutama akhir-akhir ini karena memang sedang kita di fase pancaroba ini. Jadi angka kejadian dengue itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya dokter, Iya. untuk di Bengkulu sendiri. Dan untuk anak-anak seperti apa? Dokter Lisda ini katanya sangat berkaitan ya dan mudah terjangkit. Oke, jadi kalau sebenarnya sih antara orang dewasa sama anak-anak itu dua-dua ini semuanya populasinya punya resiko gitu ya. Jadi mau lansia, dewasa muda, remaja maupun anak itu bisa. Cuman kalau kita berbicara kenapa anak lebih sering, mungkin itu bisa dikaitkan karena anak-anak kan kerap bermain nih Helda ceritanya ya. Ada anak-anak kan kadang suka bermainnya tuh misalnya di halaman, lalu kemudian di tempat-tempat di mana banyak daun-daunan. Kita tahu bahwa ini kan tadi kopromotornya kan adalah nyamuk gitu ya. Virus ini masuk ke dalam tubuh nyamuk yang mengakibatkan penularan antar individu atau antar manusia. Nah, kalau nyamuk ini kita tahu tadi selain dari genangan, dia tuh juga suka tempat-tempat yang kira-kira riwah lah ya udah. Ya, jangankan berbicara soal daun Banyak gitu. tumpukan gitu Iya, ya. betul, banyak tumpukan. yang Coba di rumah-rumah di nih ya. kamar. Iya. betul, Karena kan anak-anak kan suka yang tempat bertumpuk gitu. Nah, anak-anak kan suka ya, mana yang pokoknya anak-anak kan biasanya dia punya daya tarik gitu ya ketika melihat ada tumpukan baju misalnya, dia suka Mainnya masuk. mungkin ya, usil-usil ya. Betul. Di gudang ya. Di gudang, kemudian dia masuk ke gudangnya di mana gudang tuh udah lama misalnya banyak sekali barang-barang bekas yang bertumpuk kayak gitu ya. Terus juga pergi ke halaman misalnya anak-anak lalu kemudian dia main di halaman yang banyak rimbang, pohon-pohonannya, dedaunannya banyak, kemudian ternyata di bawah ada tumpukan air yang kita udah nggak tahu itu berapa lama, udah berapa banyak jentikan, kan nggak kasat mata ya, kita nggak bisa ngitung per telurnya kan. Nyamuk itu dari awalnya dari sel telur seperti yang dijelaskan dokter Nanda, lalu menjadi jentik sampai dengan nyamuk dewasa. Nah, si virus ini kan memang adanya di nyamuk dewasa nih gitu. Jadi semakin banyak jentik cikal bakalnya otomatis makin banyak dong nyamuk-nyamuk dewasa yang bisa membawa virus ini kan Helda gitu. Nah, jadi anak-anak tuh punya resiko mungkin karena seperti itu. Lagi pula kita kan mau memasangkan beberapa antisipasi kan pada anak-anak juga, kadang kita nggak khawatir ya kita mau pasangin misalnya rapelan atau lotion anti nyamuk dan sebagainya. Kita kan juga harus hati-hati nih karena dia bisa makan menggunakan tangan dan lain sebagainya. Itu kita kan harus hati-hati. Terusnya kayaknya anak-anak juga kurang aware kan dok ya sama gigitan nyamuk, nggak kayak kita kan dok yang kena gigitan pasti kita langsung gini kan. Iya betul. Pasti kita langsung sadar gitu. Kalau anak-anak kan ya bodo amat, yang penting aku main gitu. Iya. Artinya memang
rasa aware-nya yang masih kurang ya. Ada nyamuk ya udah dibiarin Iya, aja kan gitu. mereka nggak tahu itu ternyata nyamuk yang berbahaya kayak gitu. Iya betul. Jadi memang kalau anak-anak tuh lebih ke orang tuanya sih yang diedukasi. Harusnya Juga orang tua kan, iya, yang betul. diedukasi. Baik, setelah ini kita akan belajar untuk mengedukasi orang tua nih iya. agar tidak terjangkit kepada anak-anaknya. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini jangan kemana-mana, terus saksikan Berendo.